Yang di lahir dalam itu Lukas Yesus 4. itu sebagai apa? Dengar dulu untuk Sebagai menyatakan apa itu dulu? sudah. Ya dengar dulu biar saya jelaskan di dalam Jangan Lukas 1 ayat dijelaskan 46. sebagai apa? Manusia atau Bukan, Tuhan? ini Maria sendiri menyatakan bahwa jiwanya memuliakan Tuhan Allahku juru Itu dia selamatku. memuliakan. Merujuk pada Tuhannya. Yesus Kristus Biasa yang itu. dikandungnya. Saya bertanya, yang saya tanya, di mana Yesus, malaikat Gabriel mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan menjadi manusia, di mana? Dia melahirkan Tuhannya, ya itu memang begitu makna Oh, teologisnya. memang begitu katanya Bunda. Iya. Ya, jadi Jelas Yesus itu. itu Bapa ya. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Makanya tadi saya bilang Iya kan, makanya bahwa tadi Yesus saya itu bilang memiliki juga. Jadi dua Yesus itu kodrat Bapa atau kan. dui nature. Bang. Iya, jadi di sini kita ikutin alurnya Bang Bakso aja deh. Enaknya gimana? Ya kan tadi Bang Bakso kan bilang. Itulah konsep Jadi Kristen yang iya, kami jadi pahami, Yesus kan itu Bapa begitu. kan, Bang? Ikuti aja dia. Iya, ya udah. Terapkan teori itu. S2 kau harus Nerapkan bisa apa? menguji. Nerapkan apa? S3 Tuhan Yesus kau ya nggak harus mau bisa dong aku Bang. Oh ya nggak mau. menciptakan. Aku masa Tuhan Yo, Yesus Bang. Oh ya nggak setidaknya mau promosi. Bang. Kalau aku nggak mau Tuhanku nyusu. Kalau Tuhanmu nyusu ya monggo. Gitu loh. Silakan. Gitu. Nanti saya bilang di mana siapa saksi waktu Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat mualaf Natali dan mualaf Bunda Nora dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kak. Silakan. Iya, tadi kan Yesus menyembuhkan orang yang anak yang kerasukan itu, anak ibu itu, dia menyembuhkannya sebagai Tuhan apa sebagai manusia? sebagai Tuhan lah. Berarti Yesus Tuhan manusia Yesus berarti adalah Tuhan yang kelihatan ya? Kemana? Dengar biar saya jelaskan sedikit ya. Maka kita harus balik lagi tadi waktu awal kami kan ke konsep Tritunggal itu, Trinitas itu. Udah nggak usah ke situ. Berarti Tuhanmu kelihatan gitu loh maksudnya. Maka tadi kan biar saya jelas itu lagi. Ini diskusinya kok. Ya makanya ini udah maju, gak usah mundur lagi, udah maju. Iya gini, dengar. Yesus itu kan memiliki
dengar dulu, bukan ngamuk. Waduh, kan biar Jadi kelihatan. komprehensif kita diskusinya. Satu data penguat. Yesus mengatakan, Ya, Bapa yang Yesus. mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Fix. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya itu tidak bisa dilihat. Oke, sekarang yang menyembuhkan anak yang kerasukan itu adalah Tuhan. Ya kan? Ya. Nah, berarti Tuhan kau kelihatan dong. ya kelihatan. Nah, sementara Yesus Dengar, mengajarkan kelihatan dia Bapa sebagai itu tidak kodrat manusia kelihatan. ya. Sebagai kodrat manusia dia kelihatan ya. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan anak itu manusia apa Tuhan? Secara kodrat manusia dia sebagai manusia, tapi Bukan keilahiannya Tuhan. sebagai Tuhan. Ini Yang loh. benar dulu, Tuhan apa manusia? Makanya kan Yesus itu kan memiliki dua kodrat, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ini disebut inkarnasi. Ya jangan ketawa. Gimana sih? Nggak boleh Itu ketawa. konsep trinitas itu, Kak. Artinya Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya, kan begitu. Oke. Karena Allah itu bisa apapun, kan begitu. Oke. Jadi yang menyembuhkan anak itu manusia. Iya, manusia secara daging ya manusianya ya, tapi secara Bukan kelahirannya Tuhan. Bukan Tuhan. Karena dia memiliki dua kodrat tadi, kan udah saya jelaskan tadi. Dua kodrat. Kodratnya Tuhan. Berarti Tuhan kamu bisa kelihatan, bisa tidak? Makanya kodratnya tadi sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu Sekarang pribadi. saya tanya, Tuhan kamu bisa kelihatan dengan bisa tidak kelihatan? Sebagai kodrat manusia dia kelihatan, sepenuhnya dia sebagai manusia ya kelihatan. Jadi Apa? kamu menyembah Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Ya bukan, makanya tadi ada di sana dua kodrat. Saya bertanya, kamu menyembah Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kami sembah dia sebagai Yesus, dalam dua kodrat itu kami sembah dia. Nah, sementara Yesus mengajarkan bahwa Bapaknya kelihatan atau tidak? Kenapa? Sementara Yesus mengatakan Bapaknya kelihatan atau tidak? Ya, Bapaknya kelihatan. Tadi udah saya bilang tadi bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Saya bertanya, Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa didengar. Nah, berarti Yesus mengatakan Tuhannya bisa dilihat atau tidak? Makanya tadi saya bilang, Kak, Yesus itu kan Allah itu sendiri. Saya Ketika dia sebagai bertanya, Yesus itu mengatakan Bapa yang mengutus dia itu kelihatan atau tidak? kelihatannya tidak, dia sebagai Allah dia tidak kelihatan keilahiannya, kan begitu. Oke, berarti yang mengatakan kepada kamu bahwa Tuhan itu bisa dilihat itu siapa? Kenapa? Yang mengatakan kepadamu bahwa Tuhan bisa kelihatan berinkarnasi jadi manusia itu siapa? Yaitu wujud Yesus itu, implementasi Allah Yang itu Yesus itu mengatakan sendiri. kepada kamu itu siapa? Pertanyaan saya kepada oknum. Siapa yang mengatakan kepada kami kamu? tidak Ah. Kami tidak perlu butuh siapa yang mengatakan. Tapi jangan kok harus mengatakan. Kami percaya. Kami percaya bahwa jangan kok harus yang ada mengatakan. Kami tidak butuh validasi. Jadi kamu tahu dari mana bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia? Sementara Yesus Ya, tidak itu ajarkan. Dari mana kau tahu? Gimana sih? Ah. Maria kan melahirkan Yesus lewat inkarnasi, bukan hasil biologis. Iya, siapa Itu. yang mengatakan Tuhan inkarnasi jadi manusia? Siapa? Itu kan malaikat Gabriel datang untuk Di mana malaikat Gabriel mengasih tahu kepada Bunda Maria yang dilahirkan Tuhan menjadi manusia? ya bukan Tuhan, malaikat Gabriel kan mengunjungi Maria untuk menyampaikan kabar bahwa ia akan malaikat mengandung Gabriel dan melahirkan berkata, Yesus Kristus. Engkau Jangan akan harus. melahirkan. Waduh. Sebentar. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus, seorang anak Iya. laki-laki. Malaikat Gabriel Iya. tidak memberitahu kepada Maria Tuhan yang akan menjadi manusia. Gak ada. Waduh. Legitimasinya kan di sana kan Maria itu kan menyebut kan di situ Maria menyebut loh. Menyebut Kan apa? begitu. Maria menyebut Hah? apa? Bahwa dia kan menyebut Maria itu Ah, bahwa dia akan mengandung, kan begitu.
Iya, saya minta. Di mana? Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Kau katakan malaikat Gabriel. Terus saya tanya, di mana malaikat Gabriel mengatakan Tuhan itu akan menjadi manusia? Jelas. Ah. Kan ada di situ Kak dalilnya di Lukas 1:46 sampai 47 itu Maria sendiri menyatakan bahwa jiwanya memuliakan Tuhan, Allahku juru selamatku. Itu dalilnya. Allahku juru Yang selamatku bukan berarti Yesus. Waduh, dengar dulu Kak, makanya Di gini loh. mana malaikat Gabriel memberitahu bahwa dengar Tuhan dulu, menjadi Kak. manusia? Di mana? Saya minta Waduh, legitimasinya. makanya kita harus pelan-pelan loh. Tadi kan malaikat Gabriel sudah menyatakan bahwa akan lahir ya, harus sebut dia Yesus kan udah ke situ kan? Yang Di lahir dalam itu Lukas Yesus 4. itu sebagai apa? Dengar dulu untuk sebagai menyatakan apa itu dulu? sebagai. Iya, dengar dulu biar saya jelaskan di dalam Jangan Lukas 1 ayat dijelaskan 46. sebagai apa? Manusia atau Bukan, Tuhan? ini Maria sendiri menyatakan bahwa jiwanya memuliakan Tuhan Allahku juru Itu dia selamatku. memuliakan. Merujuk pada Makanya, Yesus Kristus biasa yang itu. dikandungnya. Saya bertanya, yang saya tanya, di mana Yesus, malaikat Gabriel mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan menjadi manusia. Di mana? Tadi kan udah jelas di sana Di mana? bahwa Gabriel menyatakan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus anak Allah yang akan menjadi raja abadi kan begitu. Ngawur kau di mana? Di mana? Dan sebutlah dia, namailah dia Yesus kan begitu. Makanya di dalam Lukas 1:47 itu Kau sudah Maria menyatakan, dengarkan makanya ini. dengar dulu, jangan ngerocos kakak. Saya baca. Jangan ngerocos kakak, makanya Saya baca biar dulu. dengar, Nih, biar katanya paham gini. para penonton, biar Sesungguhnya. edukasinya jelas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana di sini dikatakan anak Allah? Tuhan menjadi manusia di mana? Di mana di dalam Lukas 1:31 Ada itu, kan Tuhan orang- menjadi manusia? Apa Bang Dio? Kanora ada di sampingnya itu, ada tulisan kecil di sampingnya. Coba baca baik-baik dulu. Coba ya. Oke, ini Di saya samping tunjukin ya. ada di sampingnya itu Tuhan manusia itu ada tuh, coba di sampingnya. Oke. Samping. Nah, itu di samping enggak? Udah jelas di situ. Mana? Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang ya Bang Dio, nggak ada. Itu di samping anak laki-laki itu. Anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana di sini Tuhan? Nggak ada. Nah, itu samping. Makanya kan, Mana samping? waduh, Samping kanan. Nah, nggak ada laki-laki dan Enggak, samping hendaklah. kanan lo Kak Nora, samping kanan lo. Digedein, kecilin. Nah, itu yang Kak Nora sentuh tadi tuh. Itu. Ini. Enggak, yang Kak Nora sentuh tadi yang warna putih itu tuh. Itu ada tertulis secara rohani itu tertulis. Kampret. Tertulis makanya secara dengarkan rohani. dulu, jangan ngerocos kakak, biar diskusinya bagus. Pura-pura kudus dulu itu, berbisa-bisa baca itu. Kan di sana udah disebut namanya dia Yesus, makanya dalam Lukas itu divalidasi saat Lukas 1:47 itu Di mana? menyatakan. Makanya dengar dulu, biar saya sebutkan, kakak kan langsung motong-motong kan. Secara rohani. Makanya jangan motong-motong, dengarkan dulu nanti jelaskan kan begitu biar bagus. Kau langsung di mana orang disebut. Artinya biar bisa merujuk, jangan jadi stagnan diskusi ini kan begitu. Nah, ya silakan kita kasih waktu dan kesempatan Kan kepada tadi Pak. kakak di mana kakak bilang validasinya kan jelas di sana Maria berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Di Matius 28 ayat 9 sampai 10. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Maria dan para wanita lainnya memeluk kaki Yesus dan menyembahnya yang menunjukkan pengakuan mereka atas kelahirannya. Kan begitu. Artinya makna teologisnya itu kan gelar ini menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi tunggal. Maria adalah yang mengisi Allah atau yang melahirkan Allah. Pengakuan kelahiran melalui penyebutan juru selamatku. Gelar-gelar kelahiran Maria menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di situ dalil kami. Ya, berarti izin Kak Nora. Berarti
Maria itu menyembah anaknya? Ya, bukan persoalan itu, dia kan itu konsep konsep. Iya, Ya, jangan kau mengintervensi otoritas konsep. Allah. Bentar, Artinya bentar. itu sangat tidak etis Anda mengatakan begitu. Itu kan konsep Bentar, Bang. ketuhanan. Bang Bakso, dengarkan, jangan kejang-kejang lah. Kau Bukan kalau kejang, makanya tadi mindset toksik itu jangan terus di kedepan kita ngomong. Gantian Bang Bakso, gantian Gantian Abang. ngomong. Gantian Ya, Baksonya gimana dulu? siap, Baksonya siap. gimana? Gantian. Siap, saya mute Nah, ya. gantian ngomongnya. Nah, jangan kok kayak perempuan lagi, hai kau ngomong aja kau terus. Hanya otakmu itu terus aja Nah, ngomong lagi. kayak Katanya udah mute. Nah, mau ngomong lagi. bukan ada Mute dulu perkataan lah. yang sangat tidak etis. Intelektualmu itu mulai tadi nggak ada Makanya memang. kau mute dulu dari konsep teologis yang kau sebutkan tadi. Berarti Maria itu menyembah anaknya, betul? Ya namanya Tuhan, gimana sih semuanya menyembah Tuhan? Nah, Gimana oke. sih? Dicatat ya teman-teman ya. Maria menyembah anaknya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah sebelum anak itu lahir, Maria sembah siapa? Maria sembah siapa sebelum anak yang dilahirkan itu lahir? Kenapa? Siapa yang dia sembah? Alah, pura-pura tuli lagi kau. Sebelum Kau yang Yesus ngomongmu dilahirkan nggak oleh Bunda jelas. Maria, Kau tendensius saja Ya, cara ya, ngomongmu. Waduh. Aduh, Kalau dengerin lah begitu Bakso, jangan kamu setuju aduh apapun Bakso nggak diem ada dulu biar kamu edukasinya. tahu ditanya apa, ya, kamu diem dulu. sebelum Yesus pertanyaan Bukan dia Bakso. tendensius, selalu Ya, tendensius. oke, ya. Kata-kata yang dari mulutnya. Ya sebentar. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, siapa yang disembah oleh Maria? Ya Tuhan lah, Tuhan Allah. Gimana sih? Ya, setelah Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? Makanya saya bilang tadi bahwa Makanya. dengar dulu, Yesus Allah sendiri. Jadi Yesus itu Bapa. Jadi Yesus itu Bapa Bang Bakso. Kenapa? Jadi Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya iyalah itu sendiri. Oh iya Bunda. Iya, iya. Nah, Jadi Bunda Maria menyembah Yesus. Tadi kan udah saya bilang. Udah, Kamu jawab muter-muter. aja. iya kan. Iya tadi kan dalilnya udah jelas. Dengarkan dulu Kak, biar kita ulang lagi ya. Bukan, Dalilnya ada. Enggak, Dengar dulu. Bang Bakso, Di sebentar. Matius 1 ayat 46 itu dalil. Setengah menit aja, setengah Jangan menit aja, muter-muter kayak helikopter. Itu maksudku. Setengah menit aja, setengah. Yesus sebelum dilahirkan, Bunda Maria menyembah Tuhan Allah, yaitu Bapa. Nah, setelah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah Bapa, yang dimana Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul kan? Seperti itu ya. Iya. Nah, berarti Bunda Maria menyembah anaknya. Kau jangan langsung harfiah anaknya itu maksudnya ya Tuhan. Iya anaknya Tuhan ya. Gimana? Ada dalilnya tadi Iya kan nggak saya apa-apa bilang. nggak apa-apa. Di Matius 2 ayat ya Bunda. Ya begini loh, Aku Bang bungkus ya. Bakso. Jelas. Bang Bakso. Aku bungkus Maria aja. dan para wanita lainnya memeluk kaki Yesus dan Bakso. menyembahnya, yang menunjukkan pengakuan mereka atas kelahirannya. Kan itu jelas Tuhan di situ Yesus. Bang Bakso, Gimana sih? Bang Bakso, sebentar ya. katanya mau diskusi. Saya Kan ada pribadi, dalil. saya Waduh. pribadi kalau melihat konsep ketuhanan seperti itu, sebelum Yesus lahir, Maria menyembah Bapa. Setelah Yesus lahir, Maria ternyata menyembah anaknya. Yang dimana ternyata Bapa dilahirkan oleh manusia yang diciptakan oleh Yesus. Kalau saya rasa lebih baik menyembah yang melahirkan. Lebih hebat. Dia bisa Dengar dulu melahirkan Kak, Tuhan tadi kan loh. Kakak kok alot sekali, kok sangat debatable Kakak. Artinya gini, tadi kan udah dalilnya kan udah sejelas saya bilang. Dengar dulu dalilnya itu kan tadi udah saya jelas bilang bahwa Lukas 1:46-47 itu Maria bersebut, jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Matius 28 ayat 9-10. Dalam peristiwa setelah kebangkitan Yesus, Maria dan para wanita lainnya memeluk kaki Yesus dan menyembahnya, yang menunjukkan pengakuan mereka atas kelahirannya. Artinya makna teologisnya jelas menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi tunggal. Maria adalah yang mengusung Allah dan yang melahirkan Allah. Itu jelas. Iya. Ketika Jadi Anda begini. bernarasi itu bahwa
Maria melahirkan Tuhannya, ya itu memang begitu makna Oh, teologisnya. memang begitu katanya Bunda. Iya. Ya, jadi Yesus itu Bapa ya. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Makanya tadi saya bilang Iya kan, makanya bahwa tadi Yesus saya itu bilang memiliki juga. Jadi dua Yesus itu kodrat Bapa atau kan. dui nature. Bang. Iya, jadi di sini kita ikutin alurnya Bang Bakso aja deh. Enaknya gimana ya kan? Tadi Bang Bakso kan bilang. Itulah konsep Jadi Kristen yang iya, kami jadi pahami, Yesus kan itu Bapa begitu. kan, Bang? Ikuti aja dia. Iya, ya udah kalau Yesus Bapa iya bener kan? Itu. Ya, bentar dulu ini kan baru masuk. Makanya tadi saya bilang kita merujuk konsep Trinitasi Allah yang Esa memiliki Iya. tiga cara. Enggak, ini cuma jawab aja tadi. caranya. Iya, Bang, iya, Bang. Jadinya kita Berbeda urutkan namun dulu. esensinya satu, begitu. Satu yang dimaksud itu Yesus ya adalah Bapa gitu. Iya, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi disebut inkarnasi. Itu kan makanya ada jadi kata Bapa inkarnasi. inkarnasi Allah jadi menjadi Yesus. manusia itu tanpa kehilangan ketuhanannya. Iya. Yesus sebagai Jadi manusia aku dan Bapa bisa adalah lapar, satu bisa kan, haus, maksudnya kan? Aku dan Bapa bisa adalah satu lelah, kan? Ini gimana menunjukkan sih? kerentanan manusiawinya. Namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Begitu. Ya, jadi aku dan Bapa adalah satu itu kan? Yesus adalah Bapa kan maksudnya? Iya. Iya, ya udah sekarang kita lanjut pertanyaan ke Alkitabiah. Di Lukas 11:27, ya udah, aku sepakat apa yang kamu bilang, nggak apa-apa itu imanmu, ya. Jadi katanya aku dan Bapa adalah satu, Yesus adalah Bapa. Kita lihat di Lukas 11:27, ya. Di Lukas 11:27 ini aku buka data karena aku tuh pasti data dulu baru bacot ya. Nih Lukas 11:27. Inilah orang dalil dikasih bacok lagi. Aku kan aku mau membacot, tapi bacotku itu disertai data gitu loh. Kenapa dalil tadi ku kasih dalilnya Iya, kok aku bacok? bilang aku sekarang, aku bilang bacotku bukan bacotku, aku bilang bacotku loh. Aku kan mau membacot. Oke, diam dulu bakso diam dulu. Iya, jangan Oke, kejang oke, lah. oke, siap, Aku Bang, aku siap. mau Jangan dipahami membacot dong. nih. Lanjut. Aku mau membacot berdasarkan data ya, bisa didengar nih bacotku ini yang lemah lembut ini penuh hikmat ya. Lukas 11:27. Perlu diingat, aku dan Bapa adalah satu, Yesus adalah Bapa. Oke. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jadi di sini Yesus nyusu, Bapak ikut Nyusu. aduh nggak bahaya kayak kira Bapak nyusu. Aduh, Itu Bang, ngeri. Bang Bakso kok ngeri banget. Bisa Gimana juga itu Bapak maksudnya? ini. Makanya gini, Gimana? kalian jangan langsung artinya harus paham juga ayat itu apa maknanya kan begitu. Ini Yesus Apa ngomong- isi Alkitab itu? Apa isinya? Yohanes berapa tadi? Lukas 11:27. Apa disebut di sana? Coba. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dengar. Kan makanya tadi kan udah saya jelaskan bahwa Yesus itu mempunyai dua kodrat sepenuhnya manusia. Di situ kan dia sebagai menyusui, di situ dia sebagai manusia kodratnya, tapi keilahiannya bukan hilang kan begitu. Makanya gini loh. Keilahiannya Dengar nggak dulu. hilang kan? Dengar Bapaknya dulu, kan nggak ayat itu hilang kan? Dengar dulu Kak, ayat itu Ya. kan percakapan Yesus dengan orang banyak yang kemudian dilanjutkan dengan respon Yesus dalam ayat 28. Ada ayat 28-nya loh, menekankan bahwa yang lebih Iya. berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Itu ayat 28-nya. Iya, berbahagialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Iya, Firman Tuhan di artinya- ayat sebelumnya, firman Di Tuhan di sini. sebelumnya ada Dengar, ibu yang mengandung dengar, dan susu yang telah menyusui engkau. Makanya dengarkan dulu. Makanya konteks dan makna ayat 27 itu Kak. Iya. Seruan perempuan ini Saya merupakan. bahagia kok. Dengar dulu. Gini loh, Konteks saya juga Natali, bahagia kau kalau nanti jadi mendengar orang firman yang Tuhan. masa-masa kau Natali. Dengar dulu, makanya dengar dulu biar kita paham sama yang penonton yang di bawah biar paham makna dan konteksnya Oke. gitu loh. Mm-mm. Biar edukatif. Iya, jadi ini Iya, Bapak ikut bakso. susu nggak? Iya, bakso yang dimaksud dengan
Sebentar dulu Bang Bakso, sebentar Bakso. Yang dimaksud dengan Mbak Natalia adalah bahwasanya ketika Yesus menyusu kepada ibundanya, maka Bapak pun ikut nyusu. Betul nggak? Bukan, dia kan kodrat sebagai manusia. Jadi giliran aku dan bapak adalah satu, Yesus adalah bapak. Kalau nyusu bapak nggak diajak. Manusia kan Jadi giliran nyusu Yesus nyusu sendiri, bapak nggak ikutan. Gimana? Iya. Kok bisa gitu Kan sih bang? Nggak begitu. bahaya tak? Katanya tidak terpisahkan, tapi giliran nyusu kok enggak, berpisah? maksudku konteks dan maknanya harus saya jelaskan biar penonton paham, biar edukatif Dan diskusinya. maknanya. Gini loh, seruan Gimana? perempuan itu kan menunjukkan rasa hormat dan kagumnya kepada Yesus dan Iya, kepada Bang. ibunya Maria. Ia menganggap Maria sebagai orang yang sangat diberkati karena telah mengandung dan menyusui Yesus sang Mesias. Au. Kan begitu. Karena Kita Yesus nggak bahas disebut itu Bang sebagai Bakso. manusia. Bang Bakso. Kita nggak bahas itu, yang bahas tadi itu masalah penyusuan. Ketika Iya, Yesus penyusuan menyusu itu- kepada ibundanya, apakah Bapak ikut nyusu? Itu aja loh. Nggak usah melebar. Enggak dong, orang Kan tadi cuma apa- Yesus dia kodrat manusia, dia sebagai Kan tadi manusia kan sebagai abang bilang kan bijaksana. kemanusiaannya dan keilahiannya tidak terpisah. Abang juga tadi sudah saya kunci jawabannya. Katanya Yesus adalah Bapa. Kok giliran nyusu, Yesus nyusu sendiri, Bapak nggak ikut. Sebagai manusia, ya tentu baik harus ngeri. menyusui. Iya Begitu. bang. Iya, aku nggak masalah bang. Dia sebagai manusia, dia menyusui, dia nyusu gitu. Kan tadi abang sendiri yang bilang kemanusiaannya pertanyaanmu dan itu. keilahiannya tidak terpisahkan. Dengar, Katanya Pak. gitu. Apa? Pertanyaanmu itu tidak elegan kalau begitu Enggak, pertanyaan. kan Alkitabiah ada datanya. Gini loh, Betul. artinya kak, di situ kelihatan itu kan Kelihatan kelihatan susu. di situ kau bukan Kelihatan susu loh. Udah orang sambil makan. narasinya itu kan tidak intelektual begitu. Ya udah terjemahan lain. Masa kau Kalau Tete menggiring kurang opini intelektual, begitu? saya pakai terjemahan lain Bukan, ya. kamu ngirim opini itu seperti Iya, ya udah TK terjemahan PAUD lain aja, begitu terjemahan lain, diskusinya. terjemahan lama, Tadi terjemahan kan lama. udah saya jelas. Mungkin yang kuno-kuno lebih santun ya, terjemahan lama. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung maksud saya. engkau Jangan masa dan tete tidak- yang telah engkau hisap. Au. Aku kira lebih elegan, ternyata barbar juga bahasanya, terjemahan lama ya. Aduh, Aduh. jadi bapak hisap tete juga bang? Kenapa? Bapak hisap tete juga bang? Kenapa? Bapak hisap Ini dia. tete juga Itu sebenarnya, abang? sebenarnya itu pertanyaan TK PAUD. Begini, Bukan gitu. Jadi begini. Gimana? Jadi begini. Begini. Jadi begini. Aduh. Ya itulah bang, resiko katanya tadi Tuhan Yesus dan Bapak adalah satu, Yesus adalah Bapak ya. Kalau Makanya Yesus ketika nyusu Anda Bapak itu yo piye kok menerapkan gak teori diajak. itu harus bisa mengujinya biar kelihatan tingkatan Apa yang saya pendidikan Anda uji? itu. Masa saya harus nguji tetenya? Artinya kan Bagaimana aja dong bang? tingkatan pendidikan itu menentukan gitu lah, Bang. individu Lagi seseorang. bahasanya tulisannya gitu, Bang. Makanya Melintir ketika loh, Bang. kau merujuk pertanyaan seperti begitu modelnya, Anda Dia itu namanya siapa? Saya mau SMP, ngomong gitu. bagaimana nih? Mau ngomong sama dia. Apa sih? Siapa? Siapa Marcel? Sabarlah. Kau juga mau apa? Merebut di sana. Kenapa? Naik langsung birahi sekali ini bicara bahasa susu bisa teh birahi sekali naik langsung. Maksudnya saya, oke. Ya begini kan enggak Masa kau salah. bicara susu dengan enggak lah jangan tercatat lagi begitu pertanyaan. Lah kalau ini dicatat susu masa aku bilang paha gimana sih? Susu loh bang. Tadi kan udah saya jelaskan. Sebagai Aduh. manusia, kemanusiaannya dia pasti menyusui lah orang. Iya. Oke, sebagai kemanusiaannya dia menyusu. Nah, ketika Yesus sebagai kemanusiaan, apakah dia bersatu dengan Bapa atau tidak? Au. Oh, tidak.
Ah. Dia keilahiannya, kuasanya sama Nah, dengan Allah. kemanusiaan Bapa apakah bersatu juga dengan Bapa? Waduh. Kemanusiaan Yesus Orang- apakah bersatu dengan Bapa? Orang Allah yang menjadi manusia kok gimana sih? Orang Saya Allah. bertanya, kemanusiaan Yesus apakah bersatu dengan Bapa apa tidak? Begini, itu ada dua prinsip ya. Ada Bentar, bentar. ada dua Sudah prinsip. saya bilang di sana jelaskan. Saya Bersatu sangat atau jelas tidak? itu Jawab pertanyaan. dulu Bakso, bersatu atau tidak? Tadi saya udah jelaskan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Nah, Saya jadi yang Bapak. menyusui kepada Bunda Maria, Bapa yang ikut dengan Yesus atau tidak? Ya kuasanya ya sama, kuasa. Tadi dia bilang Yesus itu adalah Bapa, bukan Bunda. Katanya kemanusiaannya. Yesus adalah Bapa. Ya kan gitu. Gimana sih orang Iya, maksudnya begini, kemanusiaan kan kau bilang tadi kemanusiaan Yesus, betul tidak? waduh. Bakso boleh Kan kau kasih bilang, saya sekarang saya jawab. tanya Kalau dulu, begini Mas. cara Ya, diskusinya dulu, ini Mas, tidak dulu. edukatif Saya lagi bertanya deh, sebenarnya. yang mengisap Enggak. puting ibunya Wow. ini, Jangan gitu Bunda, jangan dipelintir Bunda. Hisap pepek Bunda, hisap pepek. Begini, Jangan dipelintir ya, Bunda. Bakso, yang boleh mengisap tetek boleh mamanya kasih itu kesempatan manusia saya jawab. atau Tuhan? Waalaikumsalam Boleh, Bakso. warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang tadi, Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Gitu. Oke, berarti Bapa dan Yesus adalah satu. Betul kan kata kau? Mereka bersatu berjuang untuk menyisap tetek mamanya, gitu. Aduh, itu namanya, itu diskusi dan narasi begitu. Sekarang tidak elegan lagi kita bicarakan ini. Ada mata memandang ke sini 1.500 orang, baru cara diskusi kita begitu. Aduh, tidak edukatif lagi. Bro, Bakso, boleh kasih enggak? Iya dong, masa Saya menjawab. saya jelaskan bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat atau dui nature, you know dui nature. Cuncur, minum cuncur. Cuncur. Sepenuhnya Tuhan, Bunda dan Nora sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. jatuh, Ini jatuh, disebut jatuh, jatuh. inkarnasi, makanya ada inkarnasi. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya, kuasanya. Tanpa kehilangan ketuhanannya. Dua nature. Tanpa Makanya kehilangan Yesus bapaknya. itu rentanannya Aduh, manusia kenapa nyata aku? Naik, lapar, ganti haus, akun, dan ganti akun. lelah. Ganti akun, ganti akun, Bahkan ganti akun. menyusui sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Makanya harus bisa kita compare dua makna itu. You got it, everybody? Kamu mau bicara dengan mereka kayak seperti itu enggak masuk akal lah. Siap, Iya, bentar. masuk akalmu lah orang kau tonjolkan toxic mindsetmu, ya mana masuk akalmu sampai berbusa-busa mulut ini pasti tidak masuk akalmu Sesuai karena dengan kau nanti jadi pemahaman mereka. Jadi saya tanya, yang mengisap Bunda Maria ini Yesus yang sebagai manusia atau Yesus yang ada kodrat ilahi juga? Oke. Sebentar. Tadi udah kodrak manusia. Tahukah arti kodrak manusia itu? Seutuhnya dia manusia. Kesempatan orang lain bicara. Baru itu harus Kodrat manusia menyusui. itu ada nggak kodrat ilahinya? Kasihlah Bakso, kasihlah Ada orang kodrat lain ilahinya. kesempatan untuk menjelaskan. Ngapain Jangan manusia cuma harus tahu punya kodrak ilahi? Ada Gimana sih nggak kodrat geblek? ilahinya? Makanya coba kalau saya menyusui sama Kak Nora harus punya kodrak ilahi rupanya. Oke, berarti pada waktu Yesus menyusu kepada ibunya, Yesus bukan Tuhan ya? Dengar dulu, waktu menyusui Dengar nggak dulu. usah perlu kodrak ilahinya. Soalnya menyusui itu bukan suatu mujizat. Saudara Bakso. Saudara Bakso, tolong kasih. Makanya saya dari tadi minta kesempatan saya menjelaskan. Tolong dengar yang sedikit lah. Bukan Sabar, kalau Marcel, sama sabar, Bang itu Marcel, sabar. Enggak level sama Bang itu diskusi. Dengar, Oke, lanjut. Bakso, dengar. Jadi waktu Yesus menyusui ke ibunya, dia bukan Tuhan ya? Gimana sih namanya dua kodrat? Masa harus punya keilahian untuk menyusui bayi? Gimana sih? Iya, berarti waktu Itu dia hal-hal menyusui yang ke sangat ibunya, manusiawi. Iya, jawab aja. Waktu dia menyusui ke ibunya, dia bukan Tuhan. Gimana? Waktu menyusui itu Kak, dia kan manusiawi menyusui. Bayi kan itu harus menyusui. Itu sifat manusiawi. Nah, manusia yang menyusu kepada ibunya ini ada kodrat ilahi juga apa enggak?
Haruskah waktu menyusui itu menunjukkan kodrat keilahiannya? Saya bertanya, Yesus memiliki dua Bukan makanya tak. Malu dia, malu dia. Jawab. Yesus memiliki dua natur. Dengar baik-baik. Waduh. Dengar Di baik-baik. sana nak, itu sangat debatable lah kalau kita diskusikan. Moderator di sini. Nah, Baik-baik, Bakso. Sabar, Baksor. Sabar dulu, sabar. Satu-satu. Oke, lanjut. Udah. Dengar baik-baik ya. Yang tadi mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu, Bakso. Yang tadi mengatakan Yesus memiliki dua natur, satu sisi natur manusia, satu sisi natur ilahi, Bakso. Bakso mengatakan juga Bapa yang menjadi manusia. Nah, ketika Yesus menyusu kepada ibunya, apakah dia harus menunjukkan natur ilahinya? Pertanyaan dari Bakso. Makanya saya bertanya lagi. Kalau memang Bakso mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, bagaimana mungkin yang sudah disatukan, yang memiliki dua natur, menjadi satu natur saja ketika menyusui, ketika selesai menyusui, menjadi kembali dua natur? Kau yang pakai logika. Tambah satu natur lagi. Enggak jalan. Ini saya Contoh. Tadi udah sangat Bukan aja lah. sangat komprehensif saya Bakso. jelaskan. Bakso. Dengar. Ketika Inilah. saya yang memiliki natur, satu natur saya manusia, satu natur saya menjadi Batman. Nah, ketika saya menyusu dari ibu saya, otomatis Batman ini ikut menyusu karena saya dan Batman adalah satu. Mbak, tambah satu natur lagi, Mbak. Mbak, tambah satu natur lagi, Mbak. Muter-muter lihat itu kak, aduh. Cantumkan aja. Mbak, makanya Bakso tambah satu natur, Mbak. Natur kucing. Makanya kalian nggak paham sebenarnya. Assalamualaikum. Bintang ini siapa? Si Iqbal. Nggak paham. Bang Iqbal, Kak. Bang Iqbal, Bang Iqbal. Manusia aja harus menunjukkan keilahian. Aduh. Ini Bang Iqbal ini kan bintang ini. Ya, Iya, Bang Assalamualaikum Iqbal. warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Apa Bakso nih bingungan sendiri dia? Iya, dia membilang katanya Tuhan. Dia kan bingung. Tadi dia bilang Yesus adalah Bapa loh. Dia udah paham, Kira cuman bagian biar menyusuinya. sepertinya kalian Bapak nggak ikut. biar menjadi the winner dalam diskusi ini. Kau Bang Enes. Cara kalian Barakallahu fikum, muter-muter barakallahu fikum. main keroyokan begitu. Loh, kok main keroyokan? Gak Iya ada main dong. keroyokan Bang. Kita main di Lukas Bang. Ada Artinya gini loh. Ada susu. Sebenarnya kalau kita punya Main di Lukas. pemikiran yang ideal itu sebenarnya udah pasti tahu kita makna. Begini Bakso, izin ya. Itu konsekuensi logis. Kalau kau mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kalau kau katakan Yesus itu punya natur keilahian, konsekuensi logisnya adalah kemanusiaannya Yesus itu selama dia hidup dia menyandang gelar keilahiannya. Jadi pada saat dia menyusu, ilahinya ikut menyusu, nggak mungkin hilang. Waduh, Jadi Bang, Bapak pasti nyusu itu. ya. Bapak nyusu berarti ya. Kalau dia Bapak bilang ikut Yesus menyusu. adalah Bapak nyusu ya. dengan Menyusu Bapak. Aduh. kalau kita andai punya logika yang ideal dan elegan, apakah harus menyusui itu menunjukkan keilahian? Apa? Tapi ketika dia merujuk kepada Ya mujizat, Tuhan kau keilahian nyusu, itu kalau Tuhan kau enggak. makanya Jadi tadi keilahianmu saya nyusu sebut enggak apa-apa kan tadi, ilahimu. Kesimpulannya Dengar begini dulu. Bakso. Dengar dulu. Iya, ini Yesus kesimpulannya begini menunjukkan- Bakso. Yesus Kalau Tuhanmu menunjukkan kerentanan begini Bakso. manusiawinya, dia oke, lapar, baik. haus dan lelah sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Masa manusia harus Oke. menunjukkan kelahian? Kesimpulannya Itu adalah namanya TK PAUD, begini itu Bakso. TK PAUD. Ya, kesimpulannya adalah kalau Tuhan mau menyusu berarti Tuhan membutuh nutrisi, selesai. Iya, kemanusiaannya butuh nutrisi lah. Gimana? Berarti gimana nih Bapak? Gimana nih? Berarti Bapak dikelirkan dulu nih, dikelirkan dulu. Aku penasaran loh, penasaran loh aku. Yesus itu dua kodrat, sepenuhnya Ya. Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Udah, Ini udah, disebut udah. inkarnasi.
Ada ditekankan di sana Syukron, inkarnasi. MB. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Yesus Kehilangan, kan? pengentanan manusiawinya, lapar, haus dan lelah sebagai manusia, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Ya udah, Itu jangan harus, apa-apa. Ya udah, jangan harusnya apa-apa. tanpa dibahas itu. Kalian udah harus mengerti. Dicatat kok, jangan dibahas. Sebagai yang mempunyai intelektual dan pendidikan, begitu maksud saya. Saya sebagai orang yang intelek dan berpendidikan, Makanya jadi saya tuh bawa data ketika Lukas kita 11:27. bicara siapa yang bersaksi Muhammad menerima Siapa wahyu yang nyusu? Jadinya wahyu. bapaknya ikut nyusu apa enggak? Bersaksi siapa? Terus ya udah aku tanya. Waalaikumsalam. Anda ikut Bukan marah-marah soalnya. Kalau ngapain kita- loh? Katanya Dua arah Yesus dan Bapak diskusinya. tidak terpisah. Kalau kau bicara logika ya, siapa yang melihat Udah, Bunda, Muhammad udah. masuk gua hero dan keluar gua hero waktu menerima wahyu? Lagi nggak Coba. ngomongin Nabi Muhammad nggak Bukan. dicatat ada Aku di bilang, nggak biar dicatat di dua arah Al-Quran ada kita Tuhan Yesus diskusikan. enggak loh, ini di Bible Coba itu loh. kita diskusikan dulu biar elegan. Nora, Coba dulu. Jadi yang tadi udah takut, Jatuh, udah jatuh, nggak jatuh, sanggup. jatuh. Bukan Yang tadi udah nggak takut, sanggup. kok takut tadi udah saya jelaskan kalian muter-muter gimana sih? Enggak, jadi ini coba closing statementnya. Jadi Bapak waktu itu ikut nyusu apa enggak? Karena Anda bilang Bapak dan Yesus adalah satu. Waduh. Katanya Yesus adalah Tadi Bapak. kan udah saya jelaskan. Iya, Masa ikut sih apa kau- enggak? Sebentar, Ikut hapus B dulu, enggak? Bunda ya. Pertanyaanmu itu etis Kayaknya enggak? turun Elegan dulu. enggak pertanyaanmu? Oh, turun dulu ya. Oke. Enggak, Bunda Nora udah aman lanjut. Oh, Bunda Nora. Elegan enggak? Iya. Elegan Nggak usah. berdasarkan data Kan Alkitabiah. masa sih kau bilang kelahiran menyusui? Waduh, gimana? Kan di Lukas 11:27 dicatat. Kan kamu bilang Yesus adalah Bapa. Katanya enggak terpisahkan toh. Gimana sih? Kakakku cantik. Oh iya, Tadi kan memang. udah saya jelaskan. Udah. Gimana sih kakak ini? Ya udah, jadinya nyusu apa enggak gitu loh bapaknya. Ya enggak dong. Oh orang yang enggak, giliran nyusu bapak nggak Masa kelahiran, masa kelahiran menyusui Berarti terpisah, itu sangat tidak Waktu nyusu bapak relevan terpisah. Iya, di waktu nyusu dalam bapak terpisah. tatanan Iya, nggak apa-apa, Bang. Aku nggak maksa itu kok, sangat Bang. tidak relevan loh. Tatanan Iya. edukasi itu kan jelas, ada klasifikasinya. Ya udah. SD, Udah bisa, Bunda. Ya udah, Bang. Berarti ada di mana saat-saat Bukan Yesus dan pertanyaan Bapak itu, tidak bukan di bersatu tatanan gitu ya. diskusi ini lagi sebenarnya pertanyaan itu. Kan aku nggak apa-apa loh, Bang. Bapak nggak ikut nyusu ya nggak apa-apa, Bang. Lah yang Itu nggak di dibagi, yang tatanan nggak dibagi kan juga Bapak TK yang Bau, tahu, Bang. SD, Bapak nggak ikut nyusu juga bukan aku yang SMP marah loh, itu Bang. paling topnya gitu loh. Ya udah nggak Harus apa-apa, ada Bang. tatanan itu. Ya udah ditata. Mengklasifikasikan Ya intelektual udah itu. diklasifikasikan. Ternyata di Lukas Apa diskusi di 11:27. dalam diskusi ini memang intelektualnya belum teruji biar Oh, saya udah lama mundur. kenapa sih? Ini Bible Oh, emang begini. intelek apa enggak sih? Bible yang catat loh Tuhan menyusu. Kok marah sih? Kan Bible mu sendiri yang Makanya nyata. dibilang ketika kau tamat sarjana S1, kau harus bisa menerapkan teori itu. S2 kau harus bisa menguji. Kenapa? S3 Tuhan nyusu kau ya nggak harus mau bisa dong aku, Bang. Oh ya nggak mau. menciptakan Aku masa Tuhan nyusu, teori Bang. Oh ya nggak setidaknya mau, proses. Bang. Kalau aku nggak mau Tuhanku nyusu, kok Tuhanmu nyusu ya monggo. Gitu loh. Silakan. Gitu. Nanti saya bilang, gimana siapa saksi waktu Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Siapa yang bersaksi? Sebentar, satu analogi ya. Muhammad masuk Gua Hiro dan keluar dari Gua Hiro. Oh, sebentar lah. Satu analogi. Ini kita buat analogi, contoh ini seperti Bapak dan Yesus satu. Nah, ketika saya mengambil air, gelas yang diisi dengan air, saya campur air itu dengan apa? Nutrisari. Berarti air dan nutrisari ini adalah satu. Betul nggak, Bunda Natali? Karena udah saya Betul. campur kan? Nah, ketika saya minum, apakah yang saya minum itu hanya nutrisarinya atau hanya air putihnya saja? Semuanya. Semuanya. Nggak bisa lagi saya pisahkan karena sudah bersatu. Nah, ketika Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus dilahirkan, otomatis Bapa ikut dilahirkan. Karena Yesus yang kemanusiaannya memiliki roh Bapa. Mereka satu. Nah, ketika Yesus menyusui, apa mungkin roh Bapa itu keluar? Enggak kan? Otomatis roh Bapa ada di dalam. Gimana sih kakak ini? Aduh, pola pikirmu gimana kak? Mundur sekali pola pikirmu kak. Malu kau lihat. Malu, harusnya malu kakak dengan mata memandang di sini kurang lebih 1.500 orang. Oh, itu betul itu. Cara pandang itu kak malu. Itu betul bakso. Itu betul konsekuensi logisnya seperti itu. Kau harus terima mau Ya nggak mau. bukan, itu sangat kontradiktif loh. Oh, apa Jangan yang kontradiktif? begitu. Coba Artinya begini. abang membenarkan
berikan Masa kepada sih? saya, ya begini saudara, pelan-pelan ya. Berikan saya satu alasan kenapa kau katakan itu kontradiktif. Apa yang dinarasikan Nora tadi? Coba. Dengar dulu. Apa? Sama itu dengan Follow pertanyaan. ya, follow akun yang Dengar ada di dulu sini. bang. 1,5 Sama itu pertanyaan yang sinonim pertanyaan Wah. itu sama gini. Ketika kita menarasikan bahwa Allah bisa menjadi manusia, kan begitu. Berarti bisa nyusu. Dengar dulu. Oh, iya. Makanya saya bilang kapasitas di Komal ini saya sepertinya belum teruji lah edukatifnya ya. Oke, siap. Nah, nanti kau bisa mengatakan begini juga. Berarti Apa? Allah itu bisa jadi batu. Kau bilang kan begitu. Nggak pernah kami bilang gitu. Ya, banyak pertanyaan begitu sebelumnya. Allah itu bisa menjadi batu enggak? Loh, karena begini saudara, cara Anda meyakini Tuhan Anda itu seperti ini. Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya, apa gunanya Tuhan menjadi batu? Ya, ada gunanya. Enggak dong, karena Berguna lah. bicara ketuhanan itu dan keimanan itu Berguna lah. lebih merujuk kepada moralitas. Kalau kau tanya moralitas. apa Makanya gunanya dia kalau Tuhan jadi merujuk batu, kepada bisa. manusia. Jadi batu pondasi bisa. Ini loh, ketika manusia itu sudah punya akal budi, kan begitu. Apa gunanya Tuhan menjadi batu? Karena yang didiskusikan di dalam keimanan dan ketuhanan itu moralitas. Yang mempunyai moralitas itu Gini, kau hanya ngerti manusia. nggak? Kau ngerti nggak arti daripada konsekuensi logis itu apa artinya? Ketika kau menarasikan sesuatu, kau mengklaim sesuatu dan menurutmu itu logis, maka kami mengikuti cara berpikirmu yang kau anggap logis itu. Kalau Tuhan seperti ini berarti Tuhan bisa seperti ini. Kalau Tuhan begini berarti bisa seperti ini. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia yang tidak maha kuasa, karena Tuhan itu maha kuasa, berarti Tuhan bisa menjadi ayam yang tidak maha kuasa karena Tuhan itu maha kuasa, kan gitu. Apa perlunya dia jadi batu? Itu persoalannya. Supaya dia bantu orang bisa bangun rumah, jadi batu pondasi. Tahu bang, makanya manusia Tuh, dikasih apa gunanya? Coba kau baca kisah para rasul. Karena dia sudah menciptakan. Nah, coba kau baca sebentar. Itu bisa saya buktikan. Itu bisa saya buktikan dalam kisah para rasul pasal 4 nomor 11 itu ada tertulis Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Loh, itu terbukti dia jadi batu. Ya itu kan metafora. Ya, kau akui kayak itu Yesus batu bangunan? Sama. Kau akui kayak itu Yesus dibuang sama tukang bangunan? Kau akui apa enggak? Waduh, itu majas metafora itu bang. Iya, tapi kau akui nggak ada teks seperti itu dalam kitabmu? Apa sih, makanya aku bilang tadi kita harus teruji. Pertanyaan saya, kau akui tidak Pendidikan ada itu diksi menentukan seperti itu? intelektual seseorang itu. Kau dari Makanya tadi berbicara Anda seolah-olah masih kau ini tahu. paling enggak, kau seolah-olah paling intelektual, konsep Bukan, ketuhanan kau bukan. nggak beres-beres. Masa di diskusi begini harus kau tanyakan kepada Ayo sudah, mari kita berdiskusi secara akademis. Kau paham apa? Inilah biar lebih Oke, substantif mari kita maju. Oke, baik. Mari kita berdiskusi secara ilmiah dan secara akademis itu. Saya mau uji apa yang kau kuasai tentang kekristenan. Silahkan narasikan sesuatu untuk meyakinkan kami bahwa Yesus itu benar Tuhan, meyakinkan kami bahwa Kristen benar ajaran yang datangnya dari Tuhan. Silakan narasikan sesuatu. Apa yang kau kuasai? Kirakan. Tentu kan Yesus itu dalam pengertian kami sebagai Tuhan atau dia adalah Allah kan yang menjadikan manusia tentu ada dalil-dalilnya. Bukti keelian Yesus itu dalam Alkitab, klaim keelian itu melalui pengajaran dan tindakan itu hakikatnya sama kami ya. Oke, jadi Yesus ini, Yesus itu sebentar dulu, langsung saya katakan kita tektokan aja. Loh, kita tektokan aja saudara. Aku nggak mau mendengarkan kau berlama-lama di sini. Kita tektok aja, tanya jawab aja. Anda mengatakan bahwa Yesus itu ilahi, Bapak juga ilahi. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu setara dengan Bapak? Kenapa? Yesus sama Bapak itu setara nggak kira-kira? Ya setara dong. Tadi kan saya udah Dari bilang. segi pengetahuan setara nggak Yesus sama Bapak ini? Gimana sih kau? Gimana? Ketika Jawab kita aja. bicara ketuhanan itu, Jawab aja. jangan kau bicara saintis ya. Enggak, jawab aja. Bullshit itu. Jawab aja. Bullshit itu. Jawab aja. Yesus setara tidak sama Bapak? Tadi udah saya bilang setara itu setara. Oke, kalau dia kita setara, balik ke konsep tunggal ya. iya, kalau dia setara, kalau Yesus dan Bapa itu setara, apakah semua yang diketahui oleh Bapa itu pasti diketahui oleh Yesus?
Dari segi pengetahuan. Dalilnya kan ada di Yohanes 10 ayat 30. Oke, Itu baik. informasinya. Ada tidak kira-kira satu saja yang Bapak tahu tetapi Yesus tidak tahu? Kenapa? Ada tidak kira-kira satu hal tentang pengetahuan apapun itu yang Bapak saja yang tahu sebagai Tuhan tetapi Yesus tidak tahu itu? Ada nggak? Nggak ada dong, semua apa yang ditahu Tuhan itu Yesus pasti tahu karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oke, kau punya Bible nggak di situ? Ya nanti buka Bible nanti jadi nggak bisa ini. Oke, Bunda Natali bisa minta tolong nggak? Iya Bang. Bukakan Matius 24 nomor 36. Kita uji dia, ya. Matius 24:36 ya. Ya, 36. Dia mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa secara pengetahuan. Semua yang diketahui oleh Bapa pasti diketahui oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, coba dibacakan itu Bunda Natali. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini perkataan Yesus. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Anak di sini siapa? Bakso. Ya, di situ kan kalau nggak salah di situ kan hari kedatangan anak kan begitu. Iya, enggak, bukan. Ini tentang hari kiamat ini. Anak pun tidak. Anak di sini siapa saya tanya? Makanya tunjukkan ayatnya biar Loh itu saya tunjuk. Loh itu di layar dalam Matius 24 nomor 36. yang objektif. Tunjukkan. Loh itu di layar. Loh itu di layar. Mana nggak ada saya lihat. Matamu picak berarti. Kenapa kau pura-pura buta? Begitulah kau ngomong. Enggak. Kau udah besar. Oh iya, kau kalau udah pura-pura sama buta. besar jangan sampai tangan menasehati kan begitu. Wah, ngeri kali kau mau tinju aku. Nanti kau uppercut pingsan kau. Jangan, kalau kita udah besar jangan sampai tangan menasehati itu saya. Ya udah kau warning. baca itu. Ya sudah, baca itu Matius 24 nomor 36, baca. Oh enggak kelihatan sama aku gimana? Ya sudah aku bacakan ya. mendadak Baik, buta. saya bacakan. Bakso. Di sini tertulis, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak. Jadi malaikat tidak tahu itu tentang datangnya hari kiamat. Dan anak pun tidak. Anak ini merujuk kepada Yesus karena A-nya A besar. Ya. Anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Kalau Yesus dan Bapak itu setara, kenapa Yesus nggak tahu datangnya hari kiamat? Cuman Bapak yang tahu. Jawab. Ayat itu kan mengingatkan kewaspadaan. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Anda katakan tadi Yesus dan Bapa adalah satu. Segala yang diketahui oleh Bapa pasti diketahui oleh Yesus. Kenapa Yesus tak tahu hari kiamat? Ini baru satu Di sana dalil. Yesus berfirman Bang bahwa keterbatasan pengetahuan itu sebagai manusia dia. Yesus Nggak ada di sini dikatakan seperti itu. Di situ nggak ada dikatakan seperti itu. Yesus sebagai manusia juga sebagai Allah loh. Maksudku Kolose 2 di sana nomor 9. sebagai manusia sehingga dengar dulu makanya nanti Loh, bantah Yesus kalau- itu sebagai manusia juga sebagai Allah, saudara. Dalam Kolose 2 nomor 9 itu ada tertulis, secara jasmaniah telah berdiam kepenuhan kealahan. Yesus itu secara jasmani, secara tubuh, secara kemanusiaan juga Allah. Dari lahir, Yesus yang lahir ini menyandang gelar kealahan, kata Kristen. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Masa Tuhan tak tahu hari kiamat? Itu, Bang, ayat itu menekankan kewaspadaan dan kesiapan. Tidak, bukan itu yang saya tanya. Saya berbicara Ya. tentang pengetahuan. Jangan lari dari apa yang saya tanyakan. Jangan lari. Kedatangan tidak. Yesus itu untuk Jangan lari. Yang saya tanyakan tadi Anda bilang Yesus dan Bapa itu pengetahuannya sama. Tidak ada satupun yang hanya diketahui oleh Bapa, tetapi Yesus tidak tahu itu. Semua yang diketahui oleh Bapa pastilah Yesus tahu. Soalnya dia sama-sama Allah. Dia setara, itu membuktikan kalau Yesus itu Tuhan. Maka benar yang tertulis dalam Yohanes 10:30. Tetapi dalam Matius 24 nomor 36, kalau Anda baca satu perikop tentang kedatangan hari kiamat, kapan datangnya, hanya Bapa saja sebagai pemegang otoritas tertinggi, yaitu Tuhan. Kenapa Yesus nggak tahu kalau dia Tuhan dan setara dengan Bapa? Apa alasan Yesus tidak tahu? dengar dulu Bang. Jangan dengar dulu, jawab dulu. Berarti kau salah tadi ya, kau akui ya. Bukan. Lu Saya kamu nggak ngaku. salah. Kamu Makanya ngaku. kita harus merunut ayat itu maknanya. Coba dirunut ya, coba kau runut. Jangan Coba kau runut, kau jelaskan. Oke. Kau runut, kau jelaskan. Aku diam, silakan.
Kan ayat itu bang, yang abang baca itu kan itu Yesus memberikan firman bahwa perlunya kewaspadaan dan kesiapan karena kedatangan yang akan terjadi pada waktu yang terduga. Oke, terus? Sama itu dengan waktu mirip zaman Nuh sebelum air bah datang. Oh, enggak, aku nggak tanya itu, nggak nyambung. Itu maksudku. Oh, nggak nyambung. Yang kutanya, kalau Yesus itu maha tahu, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Itu yang kau jawab. Kenapa kau nggak nyambung? Tahun kiamat. Loh, ini dikatakan tidak tahu hari kiamat. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Kau jawab, kau jelaskan kepadaku, kenapa di sini Yesus tidak tahu hari kiamat? Kau jawab. Dengar dulu. Konteks yang lebih luas itu bang. Salah satu contoh di Matius 24 ayat 36-44 bang. Kenapa? Makanya saya bilang tadi mengarah ke zaman Nuh, keadaan akan seperti di zaman Nuh di mana. Kenapa kau lari ke zaman Nuh? Yang saya tanyakan itu tentang saudara kita ini berbicara, ini nggak nyambung. Jadi kan aku moderator. Ini saya berbicara hakikat Yesus sebagai ilahi. Yang saya bicarakan hakikat Yesus sebagai Tuhan. Yang saya bicarakan hakikat Yesus yang sama dengan hakikatnya Bapa. Yang kau katakan dia adalah satu kesatuan, yaitu Allah. Yang saya bahas itu tentang kemahatauan Yesus itu setara dengan kemahatauan Bapa. Kenapa kau berbicara ke zaman Nuh? Tak nyambung. Saya berbicara Yesus sebagai Tuhan yang maha mengetahui, yang maha tahu. Itu yang saya bicarakan. Aku cuma uji cara berpikirmu itu. Kira-kira kau konsisten nggak dengan apa yang kau narasikan? Dari tadi kau bilang dia setara ketemu. Narasinya, setara gundulmu itu pemakan babi. Waduh. Kata ada, kau dari tadi ngeles-ngeles tadi tak ada ilmu, sok-sokan mau berdiskusi secara akademis. Hal sesederhana ini aja kau tidak bisa pahami. Orang kau cuman kau yang ngomong. Untuk apa aku mendengarkan kau yang menjelaskan sesuatu keluar daripada konteks? Buat apa aku dengar buang-buang waktu? Kita berbicara tentang kemahatauan Tuhan. Kalaulah Yesus ini benar Tuhan, dia harus tahu. Karena yang menentukan kapan datangnya hari kiamat itu harus Tuhan, tak mungkin manusia. Tak mungkin utusan Tuhan. Tuhan memiliki hak prerogatif itu sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menentukan kapan datangnya hari kiamat. Masa ada Tuhan mengantuk lalu tak tahu hari kiamat kapan datangnya? Pohon ara saja berbuah dia tak tahu, apalagi hari kiamat. Lalu kau paksa dia jadi Tuhan. Apanya yang Tuhan? Itu Iya, siap Ustaz. Jawabannya itu begini. Aku bantu kayak bakso ya. Aku bantu kau. Biar aku bantu ke bakso. Biar intelek dikit lah kau cara berpikir. Masa Jadi di situ itu Yesus itu berpura-pura tidak tahu, berpura-pura itu menguji keimanan kalian, itu berpura-pura itu untuk menguji keimanan kalian. Nah, begitu jawabannya. Ada memang yang jawab kayak gitu Ustaz. Memang ada yang jawab kayak gitu. Itu Yesus itu berpura-pura tidak tahu karena itu mau menguji keimanan kalian. Alah. Nah, jongkok kan. Tadi lo aksioma lah. Apalah dibawanya tuh. Banyak kali lah bahasa-bahasa ininya. Ternyata Gaya kali bakso nih, aksioma, eksegesis, apa segala macam. Ada kerjaanku bentar ya. Wah, kabur. Bukan kabur, ada ini. Ada kerjaan. ya nggak apa-apa. Kabur lah. Masih salah kaprah bang di situ. Kabur lah. Mau kemana bang? Mau makan? Ya. Mau Masa makan bang? kerjaanku ini? Enggak ada perlu kerjanya. Bentar ya. Makasih ya. Tadi sok keras kau gitu ingat. Tak bakso. Kalau sama aku kejar kau sampai kilang lahat kau. Bisa itu aku nggak mau aku bohong-bohong. Respect lagi. Sekarang kau mau bekerja kau. Tiba-tiba kau jadi pekerja. Cumananya kau. Nah, Tapi sayangnya dia mau bekerja, dia nggak tahu caranya turun dari sini gimana. Dia nyantol, kakinya masih di sini. Nggak tahu dia caranya. Aku bukan moderator ya akunku yang ini ya. Jadi kan moderator Natal itu Greg.
Aduh, Ini apa, Mbak? apa Datang itu? Ustaz, ada dia ngopi sama aku di samping sama anak-anak. Turunkan aja babi ini. Kurang aja kau. Enggak lihat ya. Datang Ustaz di samping ngopi sama aku kemarin, sama anak-anak ngopi. Oh iya. Iya. Masya Allah. Aku nggak sempat kemarin itu. Udah ngantuk banget aku. Kita nongkrong malam Ustaz, dia nggak balik-balik habis sebut Bang Faruk. Iya, udah ngantuk kali aku bang. Siap, aman. Mana lagi yang mau naik? Ayo Kristen naik, silakan. Anda mau diskusi, mau debat, mau menghujat nggak apa-apa. Nanti saya hujat-hujatan sama Anda lah. Naiklah Dinda, yuk. Ya Allah, malunya bakso, malu kali bakso. Malu kali bakso, banyak betul gaya dari tadi ku tengok. Akademis lah apa segala macam, semua orang kau bilang anak TK, anak SD. Masa dia menjelaskan kan? Dia menjelaskan tentang doktrin Trinitas. Dia bilangnya apa? Ini secara aksioma. Tidak dapat pula aksioma itu berlaku pada doktrin. Kan. Itu nggak berlaku aksioma pada doktrin. Kabur dia, kabur. Kabur sendiri dia teman-teman, nggak ada yang nurunkan itu, nggak ada. Kabur sendiri dia. Kabur sendiri dia. Apa tadi dia bilangnya? Apa tuh? Disabilitas apa tadi dia bilang? Lupa. Dia ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Memang begitu Ustaz. Ada istilah-istilah Kristen itu kalau udah terpojok Nggak dari nyambung malam, loh. dia mengeluarkan istilah-istilah yang apa ini? Kita nggak pernah dengar itu tuh. Nggak Ini menurut dia mungkin keren gitu kali. Ya, menurut dia keren, menurut kita nggak nyambung itu. Ah, benar Bang RJ tuh di bawah tuh gravitasi. Jadi Oh iya, gravitasi tadi dia ngomong. Gravitasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gravitasi dibahasnya. Makanya dari gravitasi. Kita nih bahas apa kok? Ini sudah gravitasinya. Mungkin maksudnya dia mau ngomong kalau Tuhannya dia juga ketarik dengan gaya gravitasi gitu kali Ustadz. Oh. Soalnya Tuhannya terjun dari langit kan. Salam, Pak yang jauh ya Pak. Mana sih bakso? Kabur dia Nora. Kabur dah. Dia sama kau. Berserak. Baksonya lagi nyeseng. Nggak berani dia sama kau, begitu kau buka kamera langsung lari dia. Enggak, kita kan bahas ini teman-teman. Kita kan membahas tentang ketuhanan. Dia mengatakan Allah Bapa itu 3 pribadi. Aku tanya lah dia. Sementara dia menjelaskan itu sudah menjadi gravitasinya Allah. Pikir Allah ini gaya tarik apa? Dia tarik menarik. Dia balikan ke geografi kan? Geografi. Kok Enggak begini loh Kak. geografi? Bukan, enggak, dia juga enggak ngerti geografi. Dia cuma sok keren aja. Terus dia bilangnya itu secara aksioma dia katanya. Aksioma. Apa pula? Kau dia menjelaskan itu aksioma. Ngerti nggak itu aksioma itu apa? Aksioma itu sesuatu yang tidak membutuhkan dalil, tidak membutuhkan pembuktian. Contoh, air, api itu panas nggak? Jelas panas. Itu aksioma. Betul. 1 tambah 1 2 itu aksioma. Betul. Malah kau aksioma gravitasi. Emang Tuhanmu jadi bumi apa jadi planet Mars apa gila-gila. Gampang aja kalau menyelesaikan yang kayak gitu itu, tapi itulah konsekuensinya, pasti kabur. Kalau udah kabur sunyi. Sebenarnya dilakukan maunya jangan kepada Yesus, kepada Bapa. Itu masuk. Ya kan? Tidak perlu dibuktikan bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Dari buktinya cipta langit sudah. Nah, Yesus aduh ya Allah. Itu kalau orang kayak bakso itu kalau nongkrong sama kita di sini jadi tukang suruh-suruh itu, tukang suruh rokok. Krista, halo Krista. Ya, nih, Mom. Krista. Halo Mom. Noise musik siapa ini? Ya, lo kenapa? Agama apa Bang? Apa ada hubungannya? Aduh, moderator ya. Apa hubungannya kalau salah sembah? Bentar. Bang Grego, aku jadi moderator dong buat mute yang noise. Iya, maksudnya Si apa Mom hubungannya Krista kalau salah noise. sembah? Ada musik Bang, Mom. Ada musik. Mbak Natalia, Bang Ya. Gregnya lagi belanja.
Oh, belanja. aku live YouTube soalnya. Kurang sehat. Jadi nggak bisa. Aku nggak kalau aku jadikan moderator gimana caranya? Kalau Nggak bisa, Bisa, hanya nggak bisa kan hostnya. harus host kan? Yang Ah, moderator yaudah, siapa gitu di sini? ceritanya. Banyak ya? Saya moderator. Oh ya, nanti bantu ya bang ya, kalau ada yang nunggu. Iya ya. Oh ini udah jadi moderator. Om Krista, Oh nggak bisa. Ya kenapa? agama apa, Apa, Bang? apa pertanyaanmu tadi Krista? Ini Kristen ini. Oh Kristen, ya lanjut. Aduh noise. Hubungan dengan salah sembah. Nggak buat kamu sesak juga kan? Ya masuk Noise. neraka lah kau. Tahu Bang istrimu, musiknya anakmu, matikan dulu bang, keluargamu. musiknya Ya, matikan atau bang, jangan ngerusak bang. Ini kita Masuk punya neraka. yang di YouTube loh bang. Goblok. Bang Mom, kau yang Sesat goblok diam kalian. kau, noise kau goblok. Apa hubungan dengan kalian? Oh, Natali marah. YouTube live loh, banyak Masing-masing YouTube kan yang ngurus live diri kan. sendiri. Banyak Natali. YouTube live kan. Turunin dulu aja, turunin, rusak loh ini. Natali ngamuk. Jangan lah, YouTube tuh pernah bermasalah gara-gara musik loh, dapat teguran loh dulu. Bukan cuma kena klaim dulu, kena teguran dulu langsung merah. Ngeri itu. Apa hubungannya kalau salah sama masuk neraka lah kau sama keluargamu. Gue bilang kok kalian kita yang repot. Repot lah, kasihan lah kau Dinda, ya kan? Kalau kau masuk neraka sedih juga kita tengok. Tadi kalau marah kocak. Kami berenang-berenang di surga di kolam susu. Kau nangis-nangis dibakar. Gak tega juga aku. Tadi yang udah jadi momok loh, cuma nggak bisa. Aku tapi nggak bisa. Aku Turun kodratku dulu, nggak turun dulu, fungsi. Nat. Turun dulu baru naik lagi. Oh ya, aku turun dulu ya. Enggak, tadi kan sudah. Tadi kan aku di bawah kan. Loh, Jadi bukan aku yang naikin. Pas naik nggak bisa juga. Coba aku turun dulu ya. Coba aku turun. Ya. Turun dulu baru naik. Karena tadi Naikkan dia siapa? turun ya. Yang naikkan dia siapa? Aku lah naik kan, aku moderator. Kak Natali itu ada tank typing tuh Kak Maya itu mirip tuh kembarannya Kak Natali itu si Maya. Ada Bare Sugi minta naik nih. Turunkan aja satu ini. Coba. Natali naikkan mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak De. Kak Nora udah nyampe Medan, udah pulang. Udah, tapi semalam saya singgah dulu di Bali. Gimana semuanya sehat? Sehat, Pak De. Pak De di Alhamdulillah. Jawa kan? Pak De di Jawa kan? Udah balik, Pak Ya De. ini lagi di Blora sekarang. Mantap. Saya terus Pak De. Kemarin Pak De itu mau kutarik keluar padahal mau kutraktir makan nasi goreng, tapi Pak De sibuk. Gaya. Kapan? Blora. Pas di acara dong. Gaya kau. Blora itu Jawa Tengah ya Ustadz ya? Ya, Jawa Iya, Tengah tuh. Mbak Natali. Oh, ya. Enggak, Pak De lucu kali semalam kan? Waktu Apa tuh? foto-foto, dia tarik. Ayolah Kak, foto kita katanya. Biar ada foto kita, oke. Dia tarik di tengah lapangan hanya untuk berfoto di tengah lapangan. Ya nggak bisa lah, masa aku foto depan pintu situ kan gelap. Apa salahnya di dalam ruangan gitu loh? Nah lucunya Kan. begini, dia Masa orang ngasih kajian kita di depan pintu foto, orang ngasih kajian di dalam, Pak Desugi lagi ngomong, Bang Zuma lagi ngomong, kita foto-foto selfie gitu kan kacau juga kita. mana ada di dalam ada kajian. Masih ada itu, belum selesai acara, itu udah mau potong tumpeng, udah kumpul, api pusat. Bentar, Ustadz Sugi di Blora berapa lama Ustadz? Aku soalnya insya Allah Jumat mau ke Jogja. Sudah Blora jauh loh Mbak Oh Natali. jauh ya? 6 jam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi koreske Guten dulu apa Morgen. tiketmu? Ada Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag ya. Aku udah Selamat nggak siang. pagi lagi. Oh, aku udah nggak di Jerman. Jadi sabah khair hari ini. Sekarang di mana Mesir? Di Libya. Di Libya. Libya sekarang. Aku jadi Ustadz.
Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Mbak Natalia, Assalamualaikum Ustadz Dio, Bang Handi, Bang Jun, untuk host, Bang Bintang, semuanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang ini Bang Iqbal ternyata. Ini aku izin turun ya biar naikin Oten biar dapat slot. Aku juga udah dapat. Aku aja turun, aku aja turun. Biar ganti Aku aja. Biar aja, enggak apa-apa. Aku Kalian semua turun. enggak disuruh aku turun. Biar aja Nat. Aku mau buka pengumuman juga sebentar lagi. Enggak suruh. Aku turun, aku gantian. Iya nggak apa-apa. Tapi aku juga ini waktunya gantian soalnya aku ada urusan. Ya Ustadz Sugi, aku pamit dulu Bunda Nora. Yang di YouTube lanjut ya kita. Yang di YouTube lanjut, live-nya tetap lanjut ya. Ini sama narasumber guru-guru kita ya. Biar Oten makin bersera, mereka bersera. Udah aku pamit dulu. Yang di YouTube lanjut Natalia Riani dan juga Hijrah Khadijah. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salahin aja Oten. Ya, namun kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Jangan kabur semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, ini ada tamu kita Dan selamat siang Dan. Ini ya, ini aduh. Turun ya. Turun. Bawa dulu kau. Bisa apa nggak nyahut? Sebelum lanjut konten selanjutnya, teman-teman, 1400 mata memandang. Sekali lagi Caca meminta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus yang belum lock orange, yang belum absen dulu teman-teman, absen dulu. Terus ini akun rutin live Bang Gregorius setiap hari. Yang belum follow di follow. Terus ada Bunda Nora, ada Ustadz Sugi, ada Bang Handi, ada Bang Jun, ada Ustadz Dio, ada Bang Dian. Yang belum follow di follow. Untuk kontennya teman-teman mau blokir nggak apa-apa teman-teman. Lanjut. Ya Mamat. Wih, pada tutup kamera semua. Ini Marcel tadi kan kita udah tahu nih beliau Oten sejati. Ya, bagaimana Oten? Marcel, Bang Marcel mau dilanjut? Pakai bedak. Sama Bang Dio, sama Bang. Ya, lanjutlah. Sama Bang Dio. Oke, sama Ustadz Dio. Sebentar dulu. Belum dipersilakan. Ini nafsunya birahinya tinggi kali nih Bang Marcel. Sebentar dulu Bang. Kalian keluarkan bagaimana sih? Sebentar dulu Bang. Ada lagi menyusui. Ada lagi menyusui. Jangan terlalu begitu. Udah selesai. Iya, tunggu dulu. Kita atur dulu baik-baik. Bang Marcel mau dilanjut diskusi yang tadi atau kembali ke sekarang rekam apa adanya. Oke, Bang Dio, silakan Bang Dio, Ustadz Dio, silakan. Itu si Marcel noise. Belum disapa Ustadz Dian. Silakan Ustadz Dio. Silakan lanjut dengan Bang Marcel. Malah nyelam dia. Takut dia sama aku, takut dia. Silakan dia bertanya. Di sini ada dua ustadz kita. Ada ustadz kita. Silakan bertanya, Bang Marcel. Kau malah nyelam. Bertanya pun kau takut. Kali apanya? Kayak kepala. Dia telepon lagi. Angkat telepon ternyata. Angkat telepon kita dulu. Itu sudah. Silakan Bang Marcel dengan Ustadz Dio. Ya bertanya aja lah kau, bertanya. Ya, duluan yo, kan cerita sana. Iya, duluan yo, sana nanti kita ikut. Ada. Yeay. Okta. Halo Okta. Ya, Bang Okta, monitor Bang Okta. Kami di sini bukan penyembah berhala ya, jadi mohon maaf saya turunkan Anda. Bye. Masih muter-muter. Assalamualaikum. Oh, masih muter-muter. Waduh. Ya mohon maaf Bang Okta ya, kalau mau naik diulti lagi Bang Okta. Soalnya saya ini suka ngekick Bang Okta. Mohon maaf, saya suka ngekick orangnya.
Iya, Bang Marcel monitor Bang Marcel. Ya teman-teman Oten yang di bawah yang mau naik silahkan, tapi jangan lupa di bawah serta otaknya ke atas, jangan sampai ditinggal di bawah teman-teman. Silakan Bang Marcel, mau lanjut sama siapa Bang Marcel? Dio ya? Bang Dio lanjut Bang Dio. Jadi saya akan bertanya sekarang. Pakai data ya. Kita diskusi pakai data. Jadi poinnya saya sekarang bukan bertanya. Iya, tanya lah. Silakan. Oh. Oke. Pertanyaan saya simpel aja. Kalian klaim dalam Islam itu kan ada berapa? 125.000 nabi. Ya. Saya tidak tahu itu nama-namanya siapa, saya tidak ada urusan. Terus kalian bilang ada nabi-nabi besar. Sebelum saya bertanya, saya jelaskan sedikit toh. Nah, sekarang poinnya begini. Saya mau bertanya begini. Yang tadi sudah 125.000 nabi yang tadi kalian bicarakan itu, yang entah di kitab mana saya tidak tahu juga, bahkan di Al-Quran saja tidak ada. Entah di kitab mana itu kalian ambil, terserah. Ya, poin yang saya mau tanya sekarang, kenapa saat nanti kiamat, bahkan Isa itu Nabi Isa sendiri itu kalian akui bahwa dia itu Yahudi. Di Al-Quran sendiri kalian kan Yahudi, akui dia bahwa dia Yahudi. Kau ngomong apa sih? 10 menit kau ngomong, pertanyaanmu apa? Sebentar, kalian akui dia Yahudi. Sudah saya duga. Terus kalian yang mengakui Nabi Isa Yahudi nggak ada. Kau dari bertanya mana? 10 menit kau ngomong, dan entah apa ya? Aku dari tadi nungguin kau. Apa pertanyaanmu? Sekarang saya tanya, kalau gitu Isa apa? Isa ya bukan Yahudi. Muslim. Arab. Isa Arab. Muslim. Saya bukan tanya Muslim atau apa, saya tanya dia Nah, Arab. kau tanya Yahudi. Kalau Yahudi itu kan sudah merujuk kepada sebuah kepercayaan, gimana sih? Kalau Yahudi itu etnis. Yahudi Kristen yang mana kan gitu. Yahudi itu etnis, bro. Awalnya. Iya. Apa bro? Apa pertanyaan tadi ngomong? Begini, jangan kau kan sudah kelihatan kan kalian sekarang. Kelihatan apa? Pertanyaanmu apa? Tadi Tidak kau bingung bilang mau mau jawab apa. bertanya, iya sih. Bingung Aku mau silakan jawab kau apa. bertanya. Kelihatan. Oke, Apa pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya. Tadi bilang simpel, ini ribet kali kau 10 menit kau ngomong. Iya, dari segala macam yang tadi dan bilang yang Nabi terakhir, Nabi Muhammad yang katanya dari Arab, kenapa yang datang dari Yahudi? Kenapa nanti yang balik waktu kiamat nanti dari Yahudi? Iya, kenapa yang datang nanti dari Yahudi? Ya Atau udah, istilahnya dijawab, di diem lah. luar Arab, atau istilahnya Udah, biar dijawab. Udah, diem, biar dijawab. Jawab saja. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu bukan Yahudi. Dia dari kalangan Israel ya. Kau dengar dulu lah aku jawab. Dari tadi pun kau 10 menit kau ngomong, gak ada pertanyaan pun gak jelas juga kau bilang simpel. Simpel apanya bapak? Kau nya simpel. Kau dengar lah aku ngomong. Sekarang giliran aku jawab. Kau dengarkan baik-baik. Yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu, dia itu bukan Yahudi. Dia seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dia utus. Begini lah. Oke. Kalau gitu begini. Sorry, saya pertanyaan terakhir begini aja lah. Pertanyaan terakhir saya begini. Kenapa Nabi terakhir bukan datang dari Arab, justru datang dari Israel? Begitu aja. Siapa Nabi terakhir? Siapa? Mana? Iya.
Nabi datang waktu akhir zaman nanti, waktu akhir zaman, waktu kiamat. Itu Nabi yang datang, Nabi dari Israel. Kenapa yang harus datang itu Nabi yang terakhir atau zaman di akhir zaman? Apa yang akhir itu? Akhir zaman, kiamat. Waktu kiamat. Siapa nabi terakhir yang kau bilang dari Yahudi itu siapa? Waktu kiamat, kenapa yang datang harus nabi dari Israel? Siapa nabi dari Israel? Ya Nabi Isa lah. Waktu kiamat poinnya seperti itu. Waktu kiamat, kenapa bukan nabi dari Arab sana yang datang? Kenapa harus nabi dari Israel? Sedangkan kalian ini kan Arab semua. Islam juga asalnya dari Arab semuanya. Tapi kenapa waktu aku jawab. Kiamat nanti nabi Mau dijawab itu, jangan merocok terus. Udah diem. Diem biar dijawab. Pakai otakmu berpikir. Udah. Ini mau dijawab kok. Aduh, parah. Ngomong kau macam Iya, ini otak lemak babi semua, ini mau dijawab kok. Ngerocos saja. Silakan Tadio. Gue mau jawab dulu, kau dengar. Dari tadi kau ngomong terus. Yang mengatakan akan ada nanti nabi yang datang di akhir zaman, itu adalah nabi akhir zaman sendiri yang ngomong. Nabi Muhammad yang ngomong. Dia ngomongkan tentang siapa? Dia ngomong tentang Nabi Isa alaihissalam yang sampai detik ini masih hidup. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu lebih dahulu datangnya, Nabi Muhammad belakangan. Akan tetapi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai detik ini beliau masih hidup. Nanti akan datang di akhir zaman untuk menuntaskan misi yang belum selesai. Makanya kalian bisa tahu Nabi Isa alaihissalam akan datang di akhir zaman itu dari siapa? Dari Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, bukan dari Bible. Cuman ya kau bilang pula Nabi Isa itu Nabi terakhir. Saya ikuti jalurmu, maksudnya bagaimana? Ya. Tidak paham juga, aku ulangi. Kau tahu dari mana akan datang Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman? Kau tahu dari mana itu? Coba jawab dulu, tuh simpel. Kau tahu dari mana? Di Al-Quranmu pun tertulis itu. Nah, ada di Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Aduh, kalau saya harus cari lagi repot, bro. Bukan repot. Yang kau bicara ini bukan dengan orang gitu-gitu ya. Saya tahu. Tahu lagi gitu-gitu, banyak kali kau cengkonekmu. Aku tanya kau di mana datang? Dari mana kau tahu nanti Nabi Isa alaihissalam datang turun di akhir zaman tuh? Dari mana kau tahu itu? Coba aku tanya dulu. Nabi Isa tuh turun dari langit. Tugasnya untuk membunuh Itulah Dajjal. kalian selalu Kau dari mana? kalian mengalihkan ke yang lain. Kau tahu dari mana itu? Sudah aku jelaskan tadi. Kau tahu dari mana? Bilang kalau nggak tahu, bilang, aku jelaskan. Bilang nggak tahu. Nggak tahu, ampun Bang Dio, cowok paling ganteng di Jakarta Selatan. Mohon maaf, aku nggak tahu. Coba ngomong itu, aku jelasin nih. Ya Bang Dio, cowok terganteng di Jakarta Selatan karena saya udah pergi. Coba kalau aku pergi, mana cowok terganteng? Oke, aku jelasin ya. Informasi tentang Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Yang notabene Nabi Isa alaihissalam ini adalah bagian dari Bani Israel yang membawa syariat, mengajak Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Informasi itu datang dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi terakhir. Jadi Nabi Isa alaihissalam terangkat naik ke langit, masih hidup sampai sekarang, dan beliau nanti akan turun di akhir zaman, turun dari langit, datang ke bumi ini untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan yang semisal dengan itu. Dari tugas-tugas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi informasi itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman. Datangnya kembali atau turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi itu bukan sebagai Nabi terakhir, tapi Nabi yang memang sudah lebih dahulu datang untuk melengkapi misi yang belum selesai.
Apa misinya? Itulah yang tadi informasi yang saya sampaikan dalam hadis yang sahih. Beliau akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan akan membunuh babi. Untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang menuhankan manusia atau Tuhan di kayu salib itu nggak benar. Untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang memakan babi itu adalah orang yang tidak benar. Untuk menunjukkan bahwa Dajjal yang datang dengan membawa fitnah besar kepada manusia adalah tidak benar. Makanya dia dibunuh nanti oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang mampu membunuh Dajjal kecuali beliau. Nah, informasi ini dapat dari mana, bos? Informasi ini didapatkan dari Nabi terakhir. Siapa Nabi terakhir itu? Dialah Nabi Muhammad SAW. Begitu, bos. Kasih kesempatan saya bicara. Jangan kau mau habis terus. Kalian kasih mood saya. Kau bicara apa kau? Kau bicara apa kau? Itu. Ya, kau bicara apa? Tadi saya sudah tanya. Nah, sekarang saya tanya begini. Oke, kamu sudah bicara panjang lebar. Saya tanya begini. Saya tanya balik ini. Ya, silakan. Nah, jadi itu sudah segala macam. Jadi Yesus datang untuk istilahnya dia duluan, baru nanti Nabi. Bukan Yesus, Nabi Isa. Kok Yesus Nabi pula Isa kau? sudah anggap kalian Nabi Isa. Nabi Isa datang, baru nanti Muhammad datang. Dia Nabi terakhir. Oke. Apa? Terus pertanyaan saya begini. Apa? Itu Isa datang. Itu Nabi Isa datang. Dia datang ke dunia ini, dia mau bunuh babi. Dengan dia mau kasih patah-patah salib. Di seluruh dunia ini for apa? Untuk apa? Sudah aku jelaskan, untuk menjelaskan bahwa penyembahan kepada salib itu adalah kau kebatilan. jelaskan itu saya sudah tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Sekarang Seluruh gua tanya- dunia, Sekarang dengar. gua tanya, ada nggak orang yang menyembah salib? Ada nggak orang yang menyembah salib? Sebentar, saya bicara dulu. Kasih Ada nggak saya orang yang kesempatan menyembah Jangan, Tuhan di kayu salib itu? jangan ada kau nggak? ngomong kayak banyak. Kau ngomong kayak nggak ada. Ada tidak orang? Pendengarkan, ada nggak orang yang menyembah Tuhan di kayu salib? Ada nggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Biar ku kasih masuk nih di akalmu. Kau jawab dulu, ada tidak manusia yang menyembah Tuhan di kayu salib? Ada tidak? Bingung dia itu buka mute itu Ustadz. Bingung dia. Nah itu. Oh, Kau mau diskusi. Botol memang ini orang. Orang kampung dari pedalaman ini. Nggak apa-apa lah. Ngototnya. Hei Marcel, Buka itu Tanya mic-mu dulu, Marcel. coba kau jawab Marcel. Sudah saya undang. Marcel dari kampung pelosok pedalaman desa pedalaman. Kalau kau akui kau kalah, enggak perlu begini. Jangan kau coba bilang kau jawab saya. itu. Kan nggak Itu masuk tidak akal. layak. Ah, Itu justru jawab. kau memalukan. Ada nggak manusia yang menyembah Tuhan di kayu salib? Ada nggak? Ada. Nah, itulah tujuan fungsi Nabi Isa datang untuk menjelaskan kepada umat manusia penyembahan itu penyembahan yang batil, nggak benar. Makanya salib-salib Ya, dipatahkan. oke lah. Itu urusan. Sekarang oke lah. Oke, saya ikuti alurmu. Saya ikuti alurnya kamu. Tapi untuk apa dia mesti patahkan seluruh salib seluruh dunia, terus dia mesti bunuh babi. Untuk apa bunuh babi? Sudah. Logikamu di mana? Sudah belum? Untuk apa Sudah dia belum? bunuh babi seluruh dunia? Oke, aku jelaskan. Dikatakan Nabi Isa alaihissalam Anjing saja dia tidak bunuh. Kan yang Oke, dijelasin. Kenapa? Itu Marcel ini. Dengar. Saya bicara cuma yang pakai jelasin. logika saja. Kau gunakan. Aku jelaskan. Kau dengarkan. Nabi Isa alaihissalam disebutkan narasinya itu waqatal khinzir, membunuh babi. Artinya penjelasan yang dijelaskan ulama Islam jangan disukai saya. Ya kau dengarlah. Kau orang kampung dari desanya banyak gaya kau. Sikit Stadio. Nah, Jadi membunuh babi itu maksudnya membunuh Oten, karena Oten itu menurut 2 Petrus babi yang ada di dalam kubangan, itulah yang dibunuh Nabi Isa. Lanjut. Makanya kau takut.
Kau dengar dulu lah Marcel. Kau udah sekolah. Saya dibisukan terus. Iya, kau dengarkan lah orang ngomong. Kau kan bertanya, Iya, aku jawab. jangan dibisukan lah. Saya Iya, dengar, makanya kau diam, saya bisa Kalau nggak respon. mau dibisukan, Kan begitu. Kalau kau nggak mau Fair, dibisukan, apa adanya. ketika aku jangan, menjawab, kau jangan diam. kayak orang munafik. Ya kau diam loh. Makanya ketika dijawab kau diam dulu, kan kau bertanya kan, kau dengarkan jawabannya. Jangan ketika kau bertanya, giliran aku menjawab, kau nyerocos, makanya kau di-mute. Nabi Isa alaihissalam membunuh babi itu, penjelasan dari ulama Islam adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang yang memakan babi itu di atas kebatilan. Karena memang di Bibelmu pun ada pengharaman babi. Dalam Al-Quran pun ada pengharaman babi. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang membunuh babi itu, artinya batillah orang-orang yang memakan babi itu. Salah mereka selama ini makan babi itu. Itu maksudnya. Nabi Isa alaihissalam mematahkan salib, maksudnya beliau ingin menjelaskan, beliau ingin datang sebagai simbol bahwa orang-orang manusia yang menyembah Tuhan di kayu salib itu nggak benar, itu penyembahan yang salah, itu Tuhan yang salah, itu maksudnya, paham? Kau buka sudah kau punya mic tuh. Woi Marcel, kau sudah dengar kah? Saya tidak tahu siapa yang mute saya. Itu yang kau itu adalah roh babi. Saya selalu di mute terus. Aku roh babi bunda. Setiap saya mau bicara selalu di mute. Saya selalu di mute. Untung bukan saya. Ya tadi saya Nih, tadi kau sudah dengar kan? Nih, Oten itu babi yang di luar kubangan nih. Makanya ketika Yesus Nabi Isa datang membunuh babi, maksudnya membunuh Oten, karena Oten babi di luar kubangan. 2 Petrus itu tadi. Karena kalian mulai 2 Petrus. Kalian 2 begini. Petrus 2 ayat Tapi 22. pertanyaan saya yang tadi kalian tidak bisa jawab. Sampai dengan sekarang ini kalian tidak bisa jawab. Kau tidak bisa jawab tadi. Saya sudah jelaskan. Kau terdengar kah? Otaknya yang lemot, kita yang dibilang nggak bisa jawab gimana sih? Beta sudah capek jawab. Kau bilang beta tak jawab. Oke. Gini cuy. Kau telinga kah? Jangan-jangan kau terapun di telinga kah? Marah berdebat. Pada poinnya saya cuma mau menunjukkan sesuatu. Silakan. Ya, apa yang kau mau tunjukkan? Tunjukkan. Analisa, berpikir sendiri. Apa yang kau mau tunjukkan? Tunjukkan apa? Contoh 1. 72 bidadari. Kok lari kemana-mananya pertanyaannya? Ngomong aja nggak bisa ngajak debat. Orang ketawa loh. Mana ini tadi? Ya udah. Nora, jangan ketawa Nora. Ya udah, 72 bidadari kenapa? Itu nasibnya kalian. Siap-siap dilakukan. Seperti yang Ustadz yang kemarin itu pernah bilang itu, Ustadz kapan itu, Ustadz siapa saya lupa juga namanya. Dia bilang apa yang kita apa namanya yang kita ini dunia ini apa Ngomong aja masih apa yang kita tahan di dunia ini, apa yang kita tahan di dunia ini, ya seks, karena nanti kita akan pesta seks di surga. Itu kan tahan seks di dunia ini. Kau tahu dari mana aku tahan seks? Itu kan kalau kau mau protes ustadzmu, bukan protes ke saya. Enggak, kau bilang katanya saya tahan seks. Sejak kapan saya tahan seks? Saya tidak tahu lah itu kau tahan atau tidak. Tapi kalau kau mau protes ustadzmu. Tadi yang ngomong. Poinnya begini. Poinnya itu di surga itu. Poinnya itu
Di surga itu kafe. Sekarang aku tanya dulu sama Atau kau. diskotik Kau di seks, surga, Wak. apa yang kau dapat di surga? Apa yang kau dapat? Siapa? Kau. Kalau kita Kristen? Kalau kau di surga, apa yang kau dapat? Ya, maksudnya dalam Kristen. Iya, kan kau Kristen kan? Iya, dalam kekristenan berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Ngapain kau Ya, bersekutu baik. dengan Tuhan? Iya, bersekutu, menyembah, memuji. Itu. Memuji siapa? Ya Tuhan. Oke, sekarang begini. Di dalam Bibel kau Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah yang duluan masuk ke dalam kerajaan surga? A. Perempuan pesundal atau B. Perempuan Kristen? Siapa yang duluan masuk? Ya itu hak prerogatif. Loh, macet. Nggak nyambung. Katanya sesungguhnya perempuan sundal duluan masuk surga. Pertanyaan saya. Pade, aku izin ya, Bang Handi, Bang Jun. Mau mana nih? Aku dibandingkan kalian. Saya mau balik sekarang. Saya balik ya. Kau diam dulu Marcel. Dengar, Ganteng pergi pula. Dengar dulu, saya balik. Ya, kau dengar dulu Marcel, aku izin dulu bentar teman-teman semua. Kalian Terima akan kasih sudah masuk dinaikkan. Dimulai dulu itu. Kita mau lanjutkan tugas, insya Allah nanti setelah ini baru lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana gitu dah? Salam. Mau ngajar kan dah, udah nyampe aku. Oke balik. Hati-hati Ki. Ya, assalamualaikum. Tanya sama kau Marcel, yang duluan masuk surga siapa? Yesus mengatakan perempuan sundal duluan masuk surga. Sebenarnya nggak salah bertanya. Berdasarkan data yang tertulis di Bibel Anda, nah itu ulangi benar. Berdasarkan yang tertulis, tercatat, tersurat di dalam Bible Anda, Yesus mengatakan perempuan sundal duluan masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, siapa yang duluan masuk surga? Menurut Kristen, A. Perempuan sundal atau B. Perempuan Kristen? Silakan. Jawabannya perempuan Oten yang bersundal gitu. Dihitung dong. Kalau begitu dihitung 1. Kalau begitu tak pandai aku, Bang. Kalau udah kasih pertanyaan ada pilihan ganda dihitung 1. 1, 2. Masa? Ini kalau ujian dapat 0 ini Bunda. Marcel ini. Kendo. Mampuki kita dari tadi bicara nih. Memang. Siapakah yang duluan masuk surga menurut Marcel? Iya. Kenapa harus dibisukan saya? Tadi kan Ustadz kami pamit loh. Dia pamit. Udah baca, sabar baca. Kalau kamu bertanya, Sabar baca, sabar. Jawaban saya seperti ini. Ya. Jawaban saya begini. Makanya saya bilang tadi itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat, walaupun memang dia ini perempuan dia sundal, tapi dia mungkin banyak membantu orang yang lain. Jadi duluan yang masuk surga siapa? Perempuan sundal atau wanita perempuan Kristen? Tapi bro, sabar dulu, jangan samakan itu. Kalau saya sudah coba jelaskan Tuhannya saya ya. Tuhannya saya seperti itu, dia mencoba. Dia pasti seperti itu. Dia tahu ini Tuhan ini sudah sangat berbuat baik. Walaupun dia pernah berbuat salah, tapi dia ada berbuat baik kiri kanan masuk surga. Tapi kalau kalian kan masuk surga siapa? Kalau kalian begini, duluan masuk surga siapa? Perempuan sundil atau perempuan Kristen? Ya dua-dua. Yang duluan. Yang duluan saya nggak tahu. Intinya dua-dua pasti masuk surga selama berbuat di mana datanya Yesus mengatakan perempuan Kristen juga masuk surga? Selama dua-duanya berbuat baik pasti masuk surga. Itu dia. Poin ajaran Kristen. Pasang dalam otakmu. Marcel. Seperti itu. Marcel. Poin ajaran Kristen seperti itu. Oke.
Marcel. Ajarannya kalian Kau diam dulu. justru Diam dulu. membunuh. Nah, diam dulu. Oke, dengar dulu. Oke. Makanya kau baca Bibelmu yang pertama masuk. Nanti Jangan dia mati biar kau dulu. Bang Greg. Mati kau itu epuk ye katanya. Bang Gre, Bang Gre, mendingan naikin Oten yang lain aja. Ini anak mulutnya ini nggak bisa dijaga. Woi, ngoni maki parsapa. Ngoni Udah sabar baca, sabar aja, santai aja. Mengoten. Marcel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia ini? Tahu dia nih. Pada poinnya saya bicara dari tadi fair. Bang Bintang. Saya bicara fair apa adanya. Caca nggak terima. Kalian bicara saya bicara. Kalian bicara saya Itu bicara. kasar banget. Ini Yang terkasar yang ada di Ambon itu. SDM rendah Ini aja juga orang Marcel. Bilang apa dia sih? Pokoknya dia maki, kalau pukima aja mah nggak apa-apa. Ini dia makinya yang bahasa paling kasar di Ambon itu. Saya bicara fair apa adanya, bukan maki. Seturung aja. Anjing si anjing. Cuy. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.